Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul Tujuan Hukum Islam Maqasid Al-Syariah, yang kali ini saya sebagai moderator Oka Erlangga dan anggota saya Maida Afahra dan Syadiah. Kemudian ada Bagal Kalam yang akan mempresentasikan atau memberikan materi dan pemahaman tentang tujuan hukum Islam atau Maqasid Al-Syariah. Oke. Text to video. Baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian maqasid al-syariah. Maqasid al-syariah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid merupakan bentuk jamak dari maksud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan al-syariah menurut As-Sayyibi sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri, yakni sesungguhnya al-syariah itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh As-Sayyibi bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba. Jadi, maqasid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Adapun terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama fikih tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid. Malah, Asy-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara di dalam hukum-hukum syara. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang berbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutaakhir selepas mereka. Menurut Ibnu Al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia dan di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan terdapat tempat adalah untuk menjamin syariah dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia. Adapun menurut Al-Iz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan syariat itu semuanya maslahah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan. Jadi kesimpulannya ialah maqasid syariah ialah mutlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan manusia. Baiklah, langsung saja di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya yang sebelumnya. Jadi para ulama telah menulis gitu kan, menulis tentang maksud-maksud syara. Beberapa maslahah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu golongan ibadah, yang kedua golongan muamalah duniawiyah. Apa sih yang dimaksud dengan golongan ibadah? Yaitu membahas masalah-masalah ta'abud yang berhubungan langsung antara manusia dan Kholiknya, yang satu persatu telah ditegaskan oleh syara gitu kan. Yang kedua yaitu golongan muamalah duniawiyah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan golongan muamalah duniawiyah? Yaitu kembali pada masalah-masalah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Ibnu Abdi Salam gitu kan. Akal dapat mengetahui maksud syara terhadap segala hukum muamalah, yaitu berdasarkan pada upaya untuk mendapatkan atau mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak manfaat dari mereka. Segala manfaat ialah mubah dan segala hal mufsadat ialah haram. Namun ada beberapa ulama, diantaranya Daud Az-Zairi, tidak membedakan antara ibadah dengan muamalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam maqasid asy-syariah.
beberapa ulama usul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyariatkan hukum menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia atau disebut maqasid ad-dauriyah. Nah, syariat ini terbagi menjadi 5. Yang pertama agama, yang kedua memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, yang kelima memelihara harta benda. Nah, selanjutnya itu yang kedua syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia atau bisa disebut dengan maqasid al-hajiyat. Jadi hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka, dan memudahkan jalan-jalan muamalah dan mubadalah atau tukar-menukar bagi mereka. Islam telah benar-benar menyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, muamalah, dan ukubah atau pidana, yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia. Nah, syariat yang terakhir yaitu syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia atau bisa disebut maqasid at-tahsini. Jadi Islam menganjurkan derma atau infak, dianjurkan agar infak dari hasil bekerja yang halal. Maka jelaslah bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia atau kepentingan sekunder atau kepentingan pelengkapnya, atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu di antara 3 kepentingan tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Oke, itu tadi pemaparan dari para pemateri-pemateri. Semoga dapat dipahami dan saling mengkoreksi diri satu sama lain. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.